Dan kita nggak boleh kalah, gitu. Tidak hanya tentara, tidak hanya dunia militer. Selain unsur tentara seperti yang tadi saya janjikan, Mbak, nanti juga akan kita hadirkan, tidak akan Anda dapatkan di podcast yang lain. Pak Kapendam nih sepertinya banyak ide-ide yang harus kita gali nih. Salam Podcast Merdeka. Halo pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka. Perkenalkan saya dengan Serka Koat Yanita Jessica Kaunang. Pada episode perdana podcast Kodam 13 Merdeka kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya sangat menginspirasi, yaitu Bapak Kolonel Kavaleri Mujahidin Esos, yang saat ini beliau menjabat sebagai Kapendam 13 Merdeka. Untuk itu langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak Kapendam. Selamat siang. Saya panggilnya apa nih, Mbak Jessica aja ya? Jessica saja. Oke, Jessica. Oke, ya. Baik Bapak, apa kabar hari ini Pak? Saya jawabnya dengan pantun. Oke? Boleh. Ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Sungguh indah alam di sana. Cakep. Ya. Kabar saya baik sekali. Bagaimana kabar Anda? Waduh, itu dia. Pressure nih saya nih harus dengan pantun juga. Tapi kayaknya saya harus mikir dulu nih kalau itu dia Mbak. Saya kabarnya puji Tuhan, alhamdulillah baik Bapak. Terus keluarga Bapak gimana? Sehat? Semuanya alhamdulillah puji Tuhan baik semuanya. Alhamdulillah. Ya. Nah, istri baik gitu. Istri sama anak ikut Pak ke Manado sini? Saat ini masih ada di Bandung Mbak. Oh, istri keluarga, di Bandung. ya. Anak-anak kebetulan sekolahnya di sana Mbak. Tapi istri bolak-balik ke sini, gitu. Berarti bujang ya Pak di sini? Ya bujang untuk beberapa saat saja. Oh iya, boleh. Yeah. Baik Bapak, sebelum kita berbincang lebih lanjut, bagaimana kalau Bapak memperkenalkan diri dulu mungkin? Sekaligus menyapa pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka. Silakan Bapak. Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka Jaya Sakti. Jadi saya Kolonel Kavaleri Mujahidin, saya adalah Kepala Penerangan Kodam 13 Merdeka. Kurang lebih saya sudah bertugas di sini hampir 8 bulan, Mbak. Ya, 8 bulan saya bertugas di sini. Kemudian saya adalah lulusan Akademi Militer tahun 2000. Sebelumnya saya bertugas pindah-pindah satuan dan saat ini saya berada di sini dengan Mbak Jessica tentunya dan juga teman-teman semuanya yang ada di kota Manado dan wilayah Sulutenggo tentunya. Itu Mbak, perkenalan singkat saja. Singkat saja ya Bapak. Kalau boleh tahu Bapak mungkin sebelum berdinas di Kodam 13 Merdeka atau di Manado, Bapak pernah berdinas di mana Bapak sebelumnya? Oh ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya itu dinasnya muter-muter Mbak, pindah-pindah gitu ya. Ini perpindahan saya, ya itu dia. Sebelumnya saya di Seskoat Mbak. Kemudian sebelumnya lagi saya berada di Kodam 2, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung, Laskar Pelangi Mbak. Kalau sering dengar itu ada di Korem 045 Garuda Jaya gitu. Ada Jayanya juga. Merdeka, Jaya Sakti kan di sana Korem Garuda Jaya gitu ya. Berarti sebentar lagi Kodam Jaya mungkin ya Pak ya, kalau ada Jaya-Jayanya. Iya. Terus sebelum-sebelumnya saya juga berpindah-pindah mulai dari di wilayah-wilayah Indonesia lah Mbak gitu ya. NKRI untuk dinasnya ya. Kemudian saat ini berada di sini gitu. Nah, kurang lebih saya sudah berdinas ya dari 2000 sampai sekarang berarti sudah hampir 23 tahun berjalan gitulah Mbak. Baik gitu. Bapak. Ya. Baik Bapak, sekarang di Pendam 13 Merdeka lagi ada kesibukan apa, mungkin kegiatan apa yang lagi dilaksanakan di Pendam 13 Merdeka Pak? Oke. Penerangan Kodam yang khususnya di Kodam 13 ini adalah sebuah badan pelaksana di level Kotama atau di level Kodam yang tugasnya adalah membantu Bapak Panglima Kodam selaku Pangkotama menyediakan layanan informasi, kemudian penerangan publik, kegiatan-kegiatan yang harus kami sharing ke jajaran, baik itu instansi militer maupun ke masyarakat luas. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kami adalah dalam upaya untuk memperkenalkan Kodam ini di
lingkungan masyarakat, utamanya di cakupan lingkup kerjanya Kodam 13 Merdeka, yaitu Sulutenggo. Jadi kegiatan-kegiatan kami ya dalam rangka mendukung itu. Kemudian kegiatan rutin tentunya yang berkaitan dengan program sesuai dengan jadwal kegiatan, baik itu harian, mingguan maupun bulanan serta triwulan, kita sesuai dengan pedoman pelaksanaan program kerja dan anggaran gitu. Nah, kemudian kalau secara umum mungkin di Kodam ini ya kami dari unsur penerangan cukup banyak kegiatan, Mbak, gitu ya. Karena setiap saat pimpinan melaksanakan kegiatan ini berpindah-pindah tempat, sehingga kami juga harus melaksanakan dukungan baik itu dokumentasi, kemudian pemberitaan, itu juga mengikuti mobilitas dari pimpinan, gitu Mbak. Sehingga ya dimanapun pimpinan berada, unsur penerangan, baik itu penerangan Kodam, penerangan Korem yang ada di wilayah-wilayah, itu juga harus terus bergerak mengikuti kegiatan dari Bapak pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Panglima beserta Ibu Ketua, gitu Mbak. Ya. Jadi kalau dilihat dari paparan kegiatan Pemdam banyak juga ternyata. Wih, banyak Mbak. Ya? Nah, nanti Mbak Jessica saya tarik aja jadi sekalian masuk ke Pemdam ya. Ya, ini kan sudah jadi host nih. Ya, ini kan host ya, tapi saat ini kan belum masuk ke Pemdam nih Mbak. Belum, nanti secara resmi kita tarik ya, oke ya. Kalau kita kan tentara, bagaimana perintah saja Bapak. Kalau diperintahkan bergeser. Baik, kalau gitu nanti saya perintahkan untuk pindah. Ya begitu Bapak. Gitu ya. Jadi pada intinya ini Pemdam 13 Merdeka ini sebagai pusat informasi dari Kodam sendiri. Betul, betul Mbak. Kami penyedia informasi, kemudian istilahnya kan hubungan kemasyarakatan, humas gitu ya. Bagaimana kita bisa mengenalkan Kodam ini, ya kan, untuk diketahui secara umum oleh para pemirsa nih ya kan, baik itu wilayah Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah dan juga Gorontalo Mbak. Jadi cakupan kita ini kan wah jauh, 3 provinsi nih Mbak. Gitu. Luas ya Pak ya? Luas sekali. Kalau jalan kaki itu sebulan Mbak nggak nyampe. Lebih kayaknya. Iya. Karena lumayan jauh ya? Lumayan jauh sekali gitu Mbak. Nah itulah tugas-tugas kami sehari-hari secara rutin seperti itu gitu Mbak ya. Baik, Bapak ini kan ada program baru nih dari Pemdam 13 Merdeka tentang podcast. Yes. Podcast kita ini kan tayang perdana nih. Nah, kita pengen tahu dong dari mana sih awal mulanya, asalnya sampai tercetus ide bahwa kita mau bikin podcast nih. Sementara dari sejak berdirinya Kodam tahun 1958 ya Pak ya? 58 ya, betul. Dari tahun 1958 belum pernah dilaksanakan atau belum pernah diadakan podcast ini. Ya. Jadi kita pengen tahu nih asal muasalnya dari mana nih kok tiba-tiba tercetus pengen ada podcast. Oke Mbak, ya baik. Saya sedikit bercerita ya nih Mbak ya tentang podcastnya Kodam 13 Merdeka Jaya Sakti ini. Jadi Mbak, podcast ini adalah salah satu media anti mainstream kalau saya sebutnya ya, karena mainstream itu kan televisi, koran dan lain sebagainya. Itu yang sudah lazim-lazim. Kemudian anti mainstreamnya ada beberapa media sosial yang saat ini beredar luas di masyarakat dan juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah podcast ini Mbak. Betul, ya Bapak. gitu. Sedang tren sekali di kalangan ya tidak hanya anak muda tapi masyarakat dewasa yang sudah usia mungkin 30-40 ke atas pun semuanya sudah kenal dengan podcast gitu ya. Ini mas-mas yang di depan ini juga pasti sering lihat podcast kan gitu. Nah, Angkatan Darat Mbak sebagai salah satu institusi yang besar ini punya program juga, yaitu bagaimana bisa memberitakan, menginformasikan dan mengemas berita dalam sebuah media yang menarik gitu ya. Jadi awalnya ini kan memang dari Angkatan Darat Mbak. Muncullah ide untuk membuat podcast. Nah, podcast ini karena sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh Angkatan Darat baru kurang lebih yang kemarin diresmikan oleh Bapak Kasat itu baru 5 Mbak, baru 5 Kodam. Ya, 5 Kodam yang punya podcast. Oh, iya. Nah, kita ini belum Mbak, belum masuk gitu ya. Nah, Bapak Panglima kita kebetulan beliau sangat perhatian sekali dengan kami penerangan. Beliau menyampaikan kita nggak boleh kalah. Ya, gitu. Meskipun kita belum didukung atau mungkin nanti tahap berikutnya kita didukung,
kita juga harus mengimbangi. Nah, itulah yang membuat saya dan semuanya tertantang. Oh siap Bapak Panglima, kita juga harus punya. Dari beliau menyampaikan dengan kemampuan kita sendiri, perlengkapan yang ada. Nah ini makanya kolaborasi nih antara penerangan dan unsur perhubungan Kodam nih, ya kan. Ada Kahub dan saya Kapen kemarin kita setting ini bagaimana kira-kira bisa atau tidak. Ternyata bisa Mbak, gitu. Nah akhirnya jadilah podcast kita yang kita tidak melihat dari apanya ya Mbak, perangkatnya, kursi, mejanya, gitu kan. Tempatnya. Tidak melihat dari tempatnya, tapi kualitas dari obrolannya. Itu dia. Makanya ini adalah ide dan gagasan dari Bapak Panglima Kodam, bahwa kita juga harus bisa untuk punya podcast, gitu kan. Kalau Kodam yang lain punya, kita juga harus bisa, meskipun dukungannya masih nanti menunggu tahap berikutnya. Nah, kemudian Mbak, seperti yang tadi disampaikan Mbak Jessica, jadi podcast ini adalah podcast perdana, iya kan? Pertama kali yang nanti ditayangkan. Ini belum resmi Mbak, ya. Belum di launching ini ya, jangan salah nih pemirsa. Jadi ini belum resmi podcastnya Kodam 13 Merdeka, karena nanti akan kita hadirkan Mbak narasumber yang paten kali lah bahasanya ya, yang nantinya akan meluncing program podcast Kodam 13 Merdeka. Ya, jadi ini sebagai pendahuluan, sebagai pengenalan dulu gitu ya. Nah, kemudian di kegiatan podcast ini nantinya tidak hanya narasumbernya, tidak hanya tentara Mbak, gitu ya. Nah, ini sekalian ya sebelum ditanya. Tadi kan mau nanya juga itu pasti kan. Iya. Sekalian mumpung saya ingat. Jadi nanti Mbak, narasumber ini kita akan hadirkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tidak hanya tentara, tidak hanya dunia militer, ya. Dan di militer pun nanti akan kita hadirkan tidak hanya yang baju hijau, Mbak. Nah, di sini ada baju yang lain, ada biru. Angkatan Udara kan ada Lanut ya, di sini ya. Ada Lanut. Lanut Samratulangi. Kemudian dari baju biru laut. Biru laut ada Lantama. Nanti kita hadirkan pejabat-pejabat utama dari institusi tersebut, kita hadirkan. Supaya apa? Supaya podcast kita ini kaya Mbak, akan wawasan, kemudian akan ide-ide dan gagasan yang tentunya akan menarik untuk pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka gitu ya. Nah, terus selain unsur tentara seperti yang tadi saya janjikan Mbak, nanti juga akan kita hadirkan, nanti Mbak Jessica ini juga yang menghadirkan nih ya kan, kalau punya siapa kira-kira Kapen kita hadirkan ini nih. Jadi selain militer kita akan hadirkan dari teman-teman berbagai disiplin ilmu. Antara lain ya kan, ada pebisnis misalnya yang dia menginspirasi masyarakat secara luas dengan keberhasilannya. Nah, kemudian ada ilmuwan, mungkin guru besar fakultas apa atau Universitas Samratulangi kan gitu Mbak. Nah, kalau di sini kan memang yang terkenal Universitas Samratulangi. Terus ada temannya Mbak Jessica mungkin bergerak di bidang perbankan, mungkin kepala bank apa gitu kan. Belakang sini sudah ada Mbak. Nah, ini mohon maaf nih ya, ini belum ada sponsor nih Mbak ya. Jadi siapa tahu nanti habis tayangan perdana ini ada yang mau sponsor ya. Itu harapan kita kan gitu ya. Mudah-mudahan ada yang nanti sponsor. Pasang gelas atau pasang mug minum boleh. Itu nanti di situ tulisannya apa kira-kira, mungkin sponsornya dari mana, silahkan. Nah itu Mbak, kira-kira nanti narasumber kita tuh dari berbagai kalangan, sehingga itu tadi yang saya bilang, kita kaya akan wawasan. Tidak hanya dunia militer saja yang kita sharing di sini kepada teman-teman atau pemirsa podcast, tetapi semuanya. Jadi tinggal klik apa Mbak, itu kalau di YouTube itu lonceng ya, tereng ya kan, namanya apa tuh, notifikasi ya kan, namanya notifikasi. Pada saat membuka itu jangan lupa di like dulu ya Mbak, ya, subscribe, tanda begini nih Mbak. Nah ya kan, tanda begini, klik, terus klik loncengnya, teng. Nah nanti setiap ada updatean narasumber yang baru pasti akan ada diinfokan ke
teman-teman ataupun ke rekan-rekan dan pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka. Gitu Mbak. Gitu. Jadi Pak, kalau menurut Bapak nih kira-kira bagaimana ya Pak caranya untuk menarik minat warga maupun prajurit untuk nonton podcast Kodam 13 Merdeka ini? Ya, oke. Jadi triknya begini Mbak. Salah satu institusi besar yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok daerah itu adalah TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Mbak. Betul sekali. Ya, kita bisa contohkan bahwa Kodam ini, Mbak, selain Kodamnya kita punya Korem, ya kan? Koremnya ada 3. Ada 3, betul Pak. Korem-korem ini yang di semua provinsi ada ini, semua Sulutenggo ya, provinsi Sulutenggo ada ini, mereka punya Kodim, ya kan? Kodim itu setingkat kota ataupun kabupaten. Kodim-kodim Mbak punya koramil di level kecamatan. Ya. Koramil-koramil punya para babinsa yang megang desa-desa, ya kan? Nah, dia bertugas di desa-desa. Artinya apa? Sampai di level paling bawah masyarakat kita bersentuhan langsung dengan TNI. Nah, makanya bagaimana supaya podcast kita ini bisa sampai ke masyarakat? Ya. Kita lewat prajurit kita. Nah, prajurit kita harus buka dulu, harus mau dia like dan subscribe, ya kan? Notifikasi tadi itu dari podcast kita, Mbak. Diawali dari prajurit kita dulu, baru mereka nanti sampaikan, Pak, Bu, nah, warganya masyarakat yang ada di sekitar Koramil, sekitar Babinsa itu bertugas, kasih tahu, ini ada bagus nih, ada podcast yang bisa ditonton dan isinya bermanfaat. Coba buka Kodam 13 podcast. Nah, langsung muncul itu Mbak. Nah, langsung muncul. Seperti adik-adiknya Mbak Jessica mungkin kan yang masih SMA, ya kan, kasih tahu. Yang SMA ini kan dari mulut ke mulut kasih tahu, podcastnya Kodam 13 bagus loh. Itu mengalahkan podcastnya artis-artis yang terkenal itu. Itu yang menjadi harapan kita ya Pak. Ya itu, karena apa? Karena presenternya Mbak Jessica. Kegeeran nanti saya. Luar biasa kan gitu. Nah gitu caranya Mbak, salah satu tips dan triknya supaya dikenal oleh masyarakat ya harus anggota kita dulu yang mengenalkan. Nah kemudian yang kedua, konten-konten kita juga harus menarik. Ya ini kan tantangan ini. Kalau kontennya monoton, cuman ngobrol-ngobrol begini-begini aja nih Mbak, ya kan? Nanti kurang menarik. Ya, ini karena perdana nih Mbak ya. Karena perdana ya nggak apa-apa. Sekalian promosi gitu. Sekalian promosi nih, ya kan, promosi. Nanti kita tayangkan di sela-sela kita ngobrol, ada tampilan film, ya kan, tentang apa misalnya. Saya lagi ngobrol ini tentang penugasan operasi prajurit-prajurit Kodam 13 misalnya kan, di Papua. Nah, kita tayangkan di layar nanti. Prajurit kita sedang apa, kegiatan apa, yang itu tidak akan didapat di podcast-podcast yang lain. Ya, itu yang kita janjikan ya para pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka. Jadi apa yang kita tampilkan ini tidak akan Anda dapatkan di podcast yang lain. Ya, jadi kita punya ciri khas ya Pak. Punya ciri khas. Punya ciri khas buat podcast Kodam 13 Merdeka. Betul Mbak. Ngomong ciri khas Mbak, saya jadi ingat nih. Ya ada ide apa lagi dari Pak Kapendam? Ini Pak Kapendam nih sepertinya banyak ide-ide yang harus kita gali nih. Karena berhadapan dengan Mbak Jessica, jadi saya banyak ide. Jadi saya inspiratif juga berarti ya Pak ya? Mendatangkan inspirasi. Inspirasi yang positif loh Mbak ya gitu ya. Nah, kita harus punya salam podcast nih Mbak. Ya kan? Jadi ketika Mbak Jessica membuka atau mengantarkan kegiatan ini dengan siapapun narasumbernya, nanti ajak untuk punya apa ya? Jargon gitu. Jargon atau salamnya podcast kita. Ya, gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak? Ada nggak itu idenya? Harus dipikirin dulu kayaknya. Tapi kayaknya Pak Kapendam ini udah punya. Saya sudah punya. Tapi tentunya kita tunggu setelah pariwara berikut ini. Belum ada yang sponsor Pak. Jadi belum ada ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya, podcast selanjutnya baru kita ada iklan. Kalau nunggu gitu. Sponsor. Nunggu sponsor. Ya, jadi gini Mbak. Saya ada sedikit terinspirasi dengan yang lagi viral di TikTok tuh Mbak. Nah, bola bali di kandang. Ini kan ada gerakannya begini-begini tuh Mbak. Yang gini-gini gitu. Nah, itu. Jadi kita pakai saja salam podcastnya Kodam 13 Merdeka itu seperti ini Mbak. Gini. Podcast Kodam Merdeka. Gimana ya?
Salam Podcast Merdeka. Ya. Salam Podcast Merdeka. Ya, itu dia. Boleh kayaknya kita coba sama-sama ya? Nah, ya kita coba ya. Kita coba ya. Oke, ya. Oke, mari Pak. Salam Podcast Merdeka. Tepuk tangan dulu dong. Keren juga ternyata. Kira-kira ya, lumayan lah. Lumayan lah. Sambil berjalan sambil kita nanti kalau ada lagi, kalau ada yang lebih bagus ya tinggal kita rubah. Tapi kayaknya udah lumayan menarik. Lumayan ya, lumayan. Oke. Nah, jadi itu Mbak seputaran atau sekilas tentang podcast kita. Nah, kemudian Mbak Jessica nanti juga tentunya kan akan banyak sekali bertemu dengan narasumber yang tadi saya sebutkan itu, berbeda-beda latar belakang dan disiplin ilmunya gitu ya. Ada latar belakang militer, latar belakang non militer, pebisnis, pengusaha dan lain sebagainya. Ini juga saya jamin akan menambah wawasannya Mbak Jessica, ya kan? Sekali, karena sebelum ngobrol pasti belajar dulu. Kita harus cari dulu latar belakangnya, materinya. Nah, kan gitu. Nah, makanya ini sangat bermanfaat untuk kita yang hadir di sini maupun tentunya untuk para pemirsa yang ada dimanapun berada yang sudah like, subscribe dan cek loncengnya Kodam 13 Merdeka Podcast gitu Mbak. Nah, jadi harapannya adalah semoga podcast Kodam 13 Merdeka ini banyak diminati oleh masyarakat tentunya, bukan hanya TNI saja, tapi masyarakat pada umumnya juga, masyarakat luas, warga maksudnya. Iya, gitu. Tapi kan Pak, ini untuk podcast sendiri ini pasti ada tantangan, mungkin akan ada kendala-kendala ke depannya. Kira-kira apa aja nih Pak yang kemungkinan besar menjadi potensi kendala untuk berjalannya podcast ini? Oke. Yang jelas gini Mbak ya, kalau dari sisi kualitas mungkin ya kita tidak bisa kita kita sandingkan dengan podcast yang memang sudah dipersiapkan secara full gitu ya. Maksudnya kita menggunakan fasilitas yang kita miliki di Kodam gitu. Jadi memang ada beberapa yang mungkin dari sisi audio, video mungkin kurang cerah dan sebagainya, mungkin kelemahannya di situ tantangannya. Tapi saya yakin itu tidak akan mengurangi makna atau esensi dari podcast kita. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah kita ini bersaing dengan ribuan podcast, Mbak, yang sudah diupload di YouTube, ya kan? Media sekarang yang paling banyak untuk mengakses podcast kan YouTube ya Mbak ya? Betul. Atau ada yang lain? TikTok ada podcast nggak Mbak? Kalau TikTok jarang Pak. Jarang ya? Mungkin durasi videonya pendek. Pendek, ya betul. Yang paling mungkin ya di YouTube ya? Betul. Di YouTube itu kalau kita klik podcast Mbak, itu ada banyak sekali yang muncul podcastnya ini, podcast ini, podcast ini. Dan itu menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa bersaing dengan ribuan bahkan jutaan podcast ya yang sudah beredar di dunia maya, dalam hal ini khususnya di YouTube. Nah, tentunya kendala ini menjadi tantangan untuk kami, ya, bagaimana untuk kita lah ya Mbak, untuk Mbak Jessica, untuk saya, untuk semuanya perangkat kita bisa menayangkan podcast ini dalam tampilan yang ciamik lah bahasanya gitu ya. Yang kerendang gitu kan. Keren, yang gagah iskal kalau kata orang. Apa namanya? Gagah iskal. Gagah iskal dang. Bagus sekali. Bagus sekali, gagah iskal ya namanya. Iskal. Ya. Jadi kalau iskal itu sekali yang dibolak-balik kata-katanya. Oh iya. Gagah iskal. Oke, baru tahu saya Mbak. Ya, yang gagah iskal lah gitu ya. Itu tantangannya. Yang berikutnya, tantangan berikutnya tentunya ya minimnya animo dari penonton kita, ya kan, baik itu tentaranya, prajurit-prajuritnya, atau keluarga besarnya. Nah, kalau sudah minim di kalangan tentara maupun keluarganya, bagaimana mau tersebar ke masyarakat luas? Gitu, wong prajurit kita saja nggak mau nonton, ya kan, nggak mau ngeklik, ya susah. Makanya setiap podcast nanti kita umumkan di grup-grup WhatsApp ya kan, kita sampaikan ini ada podcast baru, silahkan ditonton. Mungkin juga bisa di-share melalui ini ya,
Instagram Kodam kan? Instagram. Saya lihat nih, Instagram Kodam aktif banget. Aktif banget. Setiap hari pasti ada informasi-informasi yang di-share. Mungkin betul, bisa di-share lewat situ juga kayaknya. Betul, setuju sekali. Nanti kita gunakan berbagai platform media sosial kita, kan ada sudah 5 nih Mbak. Iya. Semuanya aktif, ya. Semuanya itu update. Mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, terakhir X atau Twitter. Oh. Ya, itu semuanya. Saya baru tahu ini ada Twitter. Ada, kita ada Twitternya. Tinggal cari saja di situ di kolom pencarian Kodam 13 MDK. Kodam III MDK. Nah, itu X kita atau Twitter kita itu. Nah, nanti kita sampaikan lewat situ supaya prajurit kita juga tahu, kemudian mereka bisa membuka materi atau konten podcast kita, gitu Mbak. Oke, sekali lagi harapan kedepannya ini buat prajurit Kodam 13 Merdeka maupun masyarakat yang ada di seputaran wilayah Kodam 13 Merdeka ataupun mungkin selain di wilayah Kodam 13 Merdeka, minta tolong disupport nih podcast Kodam 13 Merdeka. Yang terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita hari ini, ada nggak kira-kira nih pesan dan pesan-pesan buat pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka? Oke. Baik, jadi pemirsa podcast Kodam 13 Merdeka di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo pada umumnya dan di seluruh Indonesia ya, karena ini kan cakupannya tidak hanya di Selutenggo Mbak, kalau sudah kita share di media sosial sampai ke seluruh dunia ini, seluruh dunia ya kan, bahkan sampai Amerika atau mungkin dimanapun Anda berada. Jadi kami sangat berharap bahwa podcast Kodam 13 Merdeka yang tayangan perdana ini dan nanti akan kita launching resminya itu bisa menjadi media ataupun menjadi sarana informasi yang memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Karena saya pastikan bahwa yang menjadi konten ataupun isi dari konten perbincangan podcast kami Kodam 13 Merdeka membawa pencerahan, membawa ilmu baru, membawa istilahnya pengalaman baru untuk seluruh pemirsa. Sehingga saya sangat berharap dan berpesan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti ataupun terus memantau dan update setiap konten-konten podcast dari Kodam 13 Merdeka. Nah, itu dia. Jadi itu ya pemirsa. Kita mohon pemirsa supaya ikut mensupport konten-konten dari Kodam 13 Merdeka ini supaya podcast Kodam 13 Merdeka bisa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Demikian Bapak, terima kasih atas waktunya telah mau datang ke sini sebagai narasumber kita yang perdana sekali ya Pak ya. Sebelum kita akhiri nih Pak, boleh kita sekali lagi jargon kita yang kita pelajari? Oke Mbak, oke ya. Yang tadi salam itu ya? Salam gimana podcast tadi, Mbak? Merdeka. Oke. 1, 2, 3. Salam podcast Merdeka. Ya. Terima kasih Bapak. Mbak. Ya, Sampai berjumpa lagi di edisi podcast selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang.